Assalamualaikum sobat, semoga hari ini kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas kiat-kiat atau bagaimana cara memilih indukan varigata yang bisa menghasilkan anak yang bagus. Jadi kemungkinan menghasilkan anak bagus itu varigata yang seperti apa. Jadi ini untuk garis-garisnya. Mungkin untuk video selanjutnya varigata yang bagus itu yang warnanya seperti apa. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu. Indukan seperti apa yang biasanya sering menghasilkan anak bagus. Pertama, indukan yang cenderung aurea. Cenderung aurea itu lebih banyak kuningnya daripada hijaunya. Nah, ini tanaman Sansevieria biasanya beranak itu akan cenderung mirip dengan induknya. Contoh ini, contoh pertama, nah, induknya cenderung kuning, cenderung aurea. Nah, terus pas beranak di stolon aurea. Nah, ini itu pas pangkal daunnya aurea. Jadi dia biasanya, tidak semua, biasanya akan menghasilkan anak seperti daun pangkalnya. Nah, itu daun pangkalnya kuning, jadi anaknya kuning, kebanyakan kuningnya. Nah, ini namanya varigata aurea ekstrim anaknya. Ini untuk kolektor biasanya kurang senang, tapi ada juga yang senang yang gini, tergantung minat masing-masing. Ada yang suka varigata kuningnya banyak, ada yang suka varigata kuningnya agak sedikit, ada yang suka varigata yang lapis. Nah, ini contoh pertama. Ini induknya banyak kuning, jadi anaknya cenderung menghasilkan warna banyak kuning. Nah, ini contohnya Sansevieria pinguicula. Nah, kita lihat, mungkin kalau dia beranak dari sini akan menghasilkan anak yang mirip ini, mirip pangkal daun atau seperti ini atau seperti ini. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini contoh pertama. Jadi kalau memilih, usahakan yang agak rata. Nah, ini karena induknya cenderung aurea, maka dia akan menghasilkan anak yang cenderung aurea juga. Untuk pasarannya yang kayak gini ini masih di bawah yang lapis. Selanjutnya kita lihat indukan yang cenderung lapis. Bentar ya, kita angkat ya. Ini kalau menurut saya yang paling bagus buat indukan, yang daunnya kayak gini, lapis sisir ini. Jadi hijau sama kuningnya seimbang ya, garis-garisnya gak lebar-lebar, jadi nanti biasanya menghasilkan anak yang garis-garis juga. Ini kalau bapak gombes ini biasa mengatakan ini lapis sisir. Nah, seperti sisir atau striata, varigata striata. Nah, kalau induk seperti ini dan beranak pas di stolon yang ada varnya lapis, nah ini akan menghasilkan anak, biasanya akan menghasilkan anak ya yang mirip induknya ya. Ini garis-garisnya lembut, tipis-tipis, banyak striata. Ini kalau menurut saya paling bagus buat indukan yang garis-garis seperti ini, nanti bisa menghasilkan terak-terak juara. Tapi yang seperti ini tadi juga bisa menghasilkan terak juara, tapi kemungkinannya lebih kecil daripada yang ini kemungkinannya lebih besar ya. Ini contoh yang garis-garisnya bagus, seimbang, hijaunya 50%, kuningnya 50%, sekitar itu akan menghasilkan anak yang hampir seperti itu. Ya bisa juga gagal, kadang gini beranak hijau bisa, tapi kemungkinannya hijau
lebih sedikit, jadi dia kemungkinan menghasilkan anak bagus lebih besar. Selanjutnya ada indukan yang kuningnya lebar-lebar, itu kadang bisa menghasilkan anak albun ya. Kita ambil ini contoh yang arsir, yang striata ya, striata. Terlihat pangkal daunnya striata ya, nanti menghasilkan anak striata juga. Striatanya bagus, jadi seimbang hijau sama kuningnya. Kebetulan contohnya pingwi semua. Selanjutnya kita ambil yang kuningnya lebar ya, kita ambil yang kuningnya lebar. Nah ini karakter variegatanya kuningnya lebar. Nah, ada separuh daun, ada seperempat daun, separuh daun. Ini juga menghasilkan variegata yang kuningnya cenderung lebar-lebar. Nah, ini kuningnya lebar, nggak garis-garis. Kadang bisa jadi half moon, separuh kuning, separuh hijau. Nah, kayak ini contoh half moon. Nah, ini contoh variegata half moon, separuh kuning, separuh hijau. Nah, kalau beranak dari sini, ini yang pangkalnya kuningnya banyak, ini bisa menghasilkan anak aurea, anak yang seperti ini. Jadi kalau bisa cari indukan itu yang bawahnya rata, yang rata kayak begini. Jadi nah, ini contoh induk yang kuningnya lebar-lebar akan menghasilkan anak yang kuningnya lebar-lebar. Nah, kuningnya agak lebar-lebar juga dan tidak stabil. Itu daun pupus, daun atasnya hijau, ini enggak ada warnanya. Nah, ini kan kayak induknya samping sini. Nah, anak kuningnya yang akhirnya naik ya, kuningnya sedikit kurang stabil, tapi termasuk bagus, termasuk lumayan, dia menghasilkan anak bagus juga. Nah, ini kebetulan pupusnya kurang bagus, nanti cocok buat indukan. Ini anaknya dibesarkan sedikit, 17 bisa menghasilkan anak lumayan ya. Ini yang kuningnya lebar. Selanjutnya indukan, kalau orang sini indukan semi gambling. Kita lihat indukan semi gambling ya, indukan semi gambling seperti ini. Atas hijau, atasnya variegatanya kurang, tapi daun bawah atau kepel itu variegatanya sisir lapis striata. Nah, ini karena anak itu biasanya tumbuh dari pangkal daun, bawah daun bawah, maka kemungkinan besar jadi ini nanti bisa menghasilkan anak yang lapis-lapis kayak gini, yang striata, garis-garisnya bagus. Nah, ini kan daun atasnya hijau. Nah, ini karena kepelnya bagus, daun bawahnya bagus, maka dia dijadikan induknya bagus. Kadang ada yang 2 daun kecil-kecil, 3 daun kecil-kecil bagus, atasnya hijau semua, biasanya anaknya jadi. Nah, ini anaknya jadi bagus. Nah, striata ini tanaman kalau dilihat dari atas biasa saja ya, hijaunya nggak banyak, tapi kalau dibuat indukan dia bisa menghasilkan anakan yang bagus. Nah, karena anak cenderung tumbuh dari pangkal yang bagus ini. Kalau cari indukan, cari yang pangkal daun bawahnya bagus. Nah, biasanya tidak begitu mahal. Kalau yang pangkalnya saja bagus, atasnya kurang bagus, nggak begitu mahal. Tapi kalau dijadikan indukan bisa menghasilkan anakan yang ini bagus sekali kalau menurut saya ya. Terus ada yang suka gambling lagi, cari indukan yang variegata serit-serit. Nah,
ambil nanti. Apa kemungkinan jadi seperti apa kalau kita punya indukan varigata street pinggir. Nah, ini contoh, kita ambil contoh. Nah, ini biasanya banyak orang yang suka koleksi yang begini, berharap anaknya jadi bagus. Nah, nanti kalau biasanya Sansevieria kalau induknya varigata pinggir begini, entah itu tembus atau enggak tembus, itu kemungkinan besar anaknya mirip indukannya, jadi enggak. Tapi kalau tembusnya tengah, nah, kalau ada yang nemu induk garisnya di tengah sini slide, terus tembus di belakang sini tengah, itu bisa jadi indukan, bisa menghasilkan anak yang bagus, soalnya dari tengah pangkal daun anaknya jadi. Nah, kalau indukan begini biasanya anaknya tetap begini. Nah, ini contoh anaknya ya, tetap varigata pinggir, jadi belangnya di pinggir. Nah, ini induknya kan belang pinggir semua, setiap daun hampir ada biasanya. Nah, itu ya, silakan dipilih. Kalau gini indukan gini murah, belinya murah, tapi kalau jadi bagus bisa jual anaknya lebih mahal, tapi kemungkinan jadinya kecil. Kalau indukan gini ya, hijau, atasnya hijau, daun bawahnya bagus. Nah, ini apalagi kalau daun bawahnya bagusnya rata puter. Nah, ini kurang rata. Nah, kalau nanti beranak di sini dia hijau biasanya. Nah, ini kebetulan pas di daun yang belang, pangkal daunnya belang. Nah, ini kalau gini harganya tidak begitu mahal dibanding dengan yang lapis sampai ke atas, tapi dia bisa menghasilkan anak yang bisa dijual lebih mahal. Nah, ini bagus kalau dibesarkan. Nanti kalau stabil sampai atas mungkin bisa jadi dia juara, bisa dibuat kontes pantas. Nah, ini harganya agak begitu mahal. Terus kita ambil indukan yang dari atas ke bawah bagus. Nah, ini dari atas ke bawah bagus. Ini mirip Pink Decker tapi bukan. Ya, ini kalau di sini bagus dijual lebih mahal. Ini kalau beli lebih mahal daripada yang atasnya hijau bawahnya bagus, ini lebih mahal. Nah, ini juga menghasilkan anak yang bagus-bagus biasanya. Nah, ini lebih rata. Tapi kalau beranak dari sini biasanya hijau juga, agak sektoral. Nah, kalau beli induk yang rata lebih mahal. Nah, ini contoh yang induk dan anak hampir sama, jadi bebet bobot lan bibit ya, apa itu kan ya. Terus yang ini bagus juga, cuma kuningnya lebar, jadi kemungkinan jadi ya agak lebar-lebar juga. Nah, kalau beranak dari sini dia akan biasanya keluar aurea. Nah, ini contoh indukan yang kuningnya lebar, bagus juga buat indukan, dia menghasilkan anak seperti induknya juga. Terus terakhir kita kembali ke yang awal tadi, kita ambil. Nah, ini yang cenderung kuningnya banyak, almond. Nah, ini biasanya kalau beli aurea di Facebook, di lelangan Koinsansi, di lelangan Fatsari, di lelangan Edisansi, atau di Facebooknya Dul Seberang, Very Neverland, itu bisa dipesan di sana, pinggir-pinggir yang macam-macam. Nah, ini yang kuningnya banyak, biasanya menghasilkan anak yang cenderung kuningnya banyak. Jadi silakan dipelajari, dipilih, atau kalau mau koleksi. Nah, ini contoh indukan varigata yang seperti apa yang bisa menghasilkan anak yang bagus. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, atau salah kata, atau
salah pembahasan mohon dimaafkan. Jangan lupa rawat tanamanmu dengan baik agar dia menghasilkan sesuatu yang baik. Oke. Assalamualaikum. Salam Sunshine Lover.